Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Eni Endriati selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Nabila Wartul Umma dengan NIM akhir 051. Yang kedua, Tri Puspita dengan NIM akhir 057. Yang ketiga, Yosi Novita dengan NIM akhir 070. Kami akan presentasikan tentang konsepsi Islam dalam pembinaan masyarakat dan lingkungan hidup. Pembahasan yang kita bahas, yang pertama, konsep dan prinsip kebudayaan Islam. Kedua, sejarah kebudayaan Islam dan karakteristik sejarah kebudayaan Islam serta bukti sejarah kebudayaan Islam. Ketiga, kedudukan alam dan lingkungan menurut Islam. Keempat, penyebab kerusakan lingkungan dan dampaknya. Kelima, elemen konservasi lingkungan dalam Islam. Keenam, identifikasi peranan manusia dalam konservasi lingkungan. Konsep prinsip kebudayaan Islam. Secara umum, konsep Islam mengasumsikan dua pola hubungan, yaitu hubungan vertikal dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia. Hubungan yang pertama berupa tatanan agama, ibadah, dan hubungan kedua berupa hubungan sosial, muamarah. Tujuan agama adalah untuk selamat dunia akhirat dan amat spiritual di dunia. Sedangkan tujuan budaya hanya untuk aman di dunia ini. Jika tidak dilaksanakan, ancaman Allah SWT akan terwujud manusia dan tidak akan berdaya. Oleh karena itu, untuk mencapai keselamatan dunia akhirat, sebaiknya kita selalu mengerjakan syariat Islam. Konsep Islam tersebut secara umum termaktub dalam Al-Quran, yang merupakan sumber pertama dan utama. Ayat yang pertama turun adalah perintah untuk membaca. Jadi membaca artinya memahami makna yang dibaca, dan yang ini berarti menggunakan akal pikiran sehingga dipahami Al-Quran, mendorong penggunaan akal pikiran dan mengembangkan secara maksimal. Hal ini ditegaskan oleh hadis Nabi Muhammad SAW. Kebudayaan itu tidak terlepas dari prinsip-prinsip yang digariskan oleh At-Tin, yaitu kemanusiaan itu merupakan hakikat manusia bersifat statis. Kemanusiaan itu sama saja dahulu, sekarang dan yang akan datang. Tetapi diwujudkan kemanusiaan yang disebut aksidensi, itu tumbuh, berkembang, berbeda dan diperbarui. Dan sejarah kebudayaan Islam dan karakteristik sejarah kebudayaan Islam serta bukti sejarah kebudayaan Islam. Sejarah adalah pelajaran yang sangat penting dan berharga untuk dipelajari dan diambil hikmahnya dan sejarah tersebut. Secara etimologi, dalam pengertian bahasa sejarah berasal dari bahasa Melayu yang mengambil dari kata asy-syajarah dalam bahasa Arab yang semula berarti pohon. Secara etimologi terdapat perbedaan bagi para peneliti sejarah sendiri. Al-Makiri menjelaskan bahwa sejarah Islam memberikan informasi tentang sesuatu yang pernah terjadi. Budayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu kebudaya, yang merupakan bentuk jamak dan budu atau akal. Dalam hal ini, kebudayaan menyangkut tentang budi dan akal. Sejarah kebudayaan Islam adalah proses perubahan tingkah laku anak menjadi hal yang baik setelah mengalami cerita pada masa lalu, dari masa perjalanan sejarah dan kebudayaan Islam itu sendiri. Kebudayaan Islam menceritakan tentang kisah Nabi dan para sahabat-sahabatnya yang perlu diceritakan kepada anak-anak didik dalam sekolah, agar mereka mengetahui bagaimana sejarah sahabat-sahabat Rasulullah untuk memperjuangkan agama Islam, sehingga sahabat ini terus bersinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Puspita Agustina dengan NIM akhir 057. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan alam dan lingkungannya menurut Islam. Kedudukan alam dan lingkungannya menurut Islam ada dua, yaitu yang pertama, kedudukan alam semesta dalam filsafat pendidikan Islam. Dalam perspektif filsafat pendidikan Islam, alam adalah guru manusia. Rusaknya kehidupan alam disebabkan oleh perilaku manusia.
Misalnya, penebangan hutan secara liar. Penebangan hutan secara liar dapat mengakibatkan hutan gundul, tanah longsor, dan lain-lain. Kedudukan alam semesta dalam filsafat pendidikan Islam adalah seorang guru yang mengajarkan kepada anak didiknya untuk bertindak sesuai dengan aturan dan hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Allah. Tidak terbayangkan oleh kita semua manakala alam berperilaku di luar hukum-hukum Allah. Alam melanggar sunnahnya. Contohnya gunung meletus menyemburkan api, matahari terbit dan turun ke bumi, bintang-bintang berjatuhan, pohon-pohon tumbang, dan lain-lain. Yang kedua, kedudukan manusia dalam alam semesta. Pendapat yang demikian memang tidak ada salahnya, karena dalam istilah sudah terkandung khalifah dan berfungsi menggantikan orang lain dan menempati kedudukannya. Untuk melaksanakan tugasnya, Allah memberikan kepada manusia seperangkat potensi atau fitrah berupa akal, qalb, dan nafs. Allah menurunkan wahyunya kepada para nabi agar menjadi pedoman bagi manusia dalam mengaktualisasikan fitrahnya secara utuh selaras dengan tujuan penciptaannya. Manusia dapat tampil sebagai makhluk Allah yang tinggi martabatnya. Jika tidak, manusia akan tidak berbeda esensinya dengan hewan. Saya akan menjelaskan tentang penyebab kerusakan lingkungan dan dampaknya. Kiai Muklis mengatakan perspektif Al-Quran tentang penyebab kerusakan lingkungan dan dampaknya ada 6. 1. Mengubah ciptaan Allah SWT. Maksudnya segala sesuatu yang telah ditetapkan fitrahnya diubah. Semisal air yang fitrahnya alat bersuci sehingga harus bersih dan suci, namun tidak dapat digunakan karena tercemar oleh limbah industri. Akibatnya menyebabkan kerusakan pada habitat alam. Kedua, yaitu perilaku zalim manusia dengan lingkungannya dengan mengeksploitasi alam semaunya tanpa melakukan perbaikan. Yang ketiga, menyombongkan diri, sombong akan kemajuan teknologi dan mengeksploitasi alam hingga menyebabkan kerusakan. Yang keempat, manusia modern kerap memperturuti hawa nafsu, menghalalkan segala cara untuk mencapai keinginannya untuk menguasai alam dan menjarah sumber dayanya. Yang kelima, menyimpang dari keseimbangan alam. Manusia merusak keseimbangan yang ada dengan melakukan kerusakan pada alam seperti pembakaran hutan dan sebagainya. Yang terakhir, karena kufur nikmat. Menurut Kiai Muklis, kerusakan yang terjadi di bumi disebabkan kufurnya manusia terhadap nikmat yang telah Allah SWT berikan, sehingga Allah SWT menimpakan kegelisahan, kelaparan, bencana, dan lainnya. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai identifikasi peranan manusia dalam konservasi lingkungan. Manusia sebagai salah satu makhluk hidup di bumi ini mempunyai berbagai fungsi, peran, dan tanggung jawab. Dari Islam sebagai agama dengan jumlah pemeluknya terbesar. Salah satu identifikasi peran manusia adalah manusia sebagai khalifah di muka bumi. Yang dimaksud dengan khalifah ialah bahwa manusia diciptakan untuk menjadi penguasa yang mengatur apa-apa yang ada di bumi, seperti tumbuhannya, hewannya, hutannya, dan lain-lain. Kemudian ketika memerankan fungsinya sebagai khalifah Allah di muka bumi, ada beberapa peranan penting yang diamanahkan dan dilaksanakan manusia sebagai hari kiamat. Ada 3. Yang pertama ada memakmurkan bumi atau bisa disebut al-marah. Yang kedua, memelihara dan menjaga bumi dari upaya-upaya perusakan. Yang ketiga, ada kebersihan atau an-nadhafah. Kemudian dikelompokkan dalam berbagai aspek, diantaranya ada 4, yaitu aspek biologis yang erat kaitannya pada kesehatan. Yang kedua, geografis yang berkaitan dengan kebersihan dalam pemetaan tempat. Yang ketiga, ada aspek geologis, yaitu berkaitan pada ketelitian dalam penggunaan sumber daya alam. Kemudian yang terakhir ada aspek hidrologis yang berkaitan pada kebersihan air untuk menjaga dan mengkontaminasi. Kemudian materi selanjutnya yaitu elemen-elemen konservasi lingkungan dalam Islam. Berikut ini adalah konsep sekaligus praktik konservasi Islam sejak zaman Nabi Khulafa ar-Rasyidin. Ada 7. Yang pertama, harim, yaitu zona sekitar yang mengelilingi sebuah kota pada bidang atau bangunan yang dibutuhkan untuk koefisiensi. Yang kedua ada iya al-mawat, yaitu tindakan mengubah tanah yang telah mati. Yang ketiga ada hak
al-irtifaq. Yang keempat ada hak menegaskan batas-batas properti dan akses serta pemanfaatan jasanya. Yang kelima ada al-turuq al-anam wa huquha, yaitu hak terhadap jalan umum. Yang keenam ada al-marafiq wa man al-dara, yaitu mencegah kerusakan atas bangunan dan fasilitas orang lain yang bersebelahan. Kemudian yang terakhir ada al-daman wal al-mas'uliyah inda ihdat al-danar, yaitu kewajiban dan tanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.